Oke guys, selamat pagi ya. Mohon maaf banget tadi malam gue nggak bisa nemenin kalian sampai lebih malam lagi. Karena kenapa? Ya karena gue juga ternyata ada aktivitas dadakan ya guys ya. Jadi gue nggak bisa mantau hasil perkembangan pembicaraan daripada The Fed ini dari pertemuan di Kongres tadi malam jam 8:30 itu. Tapi anyway, untuk di pagi hari ini gue bakalan beberin ada beberapa informasi yang sebenarnya ini cukup penting banget untuk jadi pegangan kita, dan kita juga bisa mengetahui planning kita bakalan ke depannya bagaimana, dan informasi-informasi yang bakalannya juga bisa kita dapatkan agar untuk bisa menambah kehati-hatian kita di kondisi market yang memang belum stabil ini ya. Tapi sebelum itu, pembahasan ini ya, gue bakalan informasiin ke kalian bahwa ikutan giveaway gue. Lagi-lagi giveaway gue ya. Ya, gue ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi teman-teman bakalan dapetin 500.000 rupiah. Ya, lumayan banget kan. Kalau kalian mau ikutin, syaratnya gampang banget. Tinggal subscribe channel gue, tinggalkan jejak di kolom komentar di setiap video gue di bulan Juni ini. Oke, simple banget kan. Abis itu kalian follow Instagram gue, semua linknya gue udah cantumin di link deskripsi gue. Gue bakal undi di tanggal 30 Juni atau akhir bulan ini ya. Oke, apa aja nih bang informasi yang abang mau sampaikan? Ya, yang pertama adalah gue mau informasiin bahwa setelah The Fed bertemu dengan rapat kongres bersama senat-senat yang ada di Amerika Serikat ya, gitu kan. Nah, itu kondisi Bitcoin itu tertekan. Berbeda lagi dengan kondisi kayak S&P dan Gold dan serta jajaran-jajaran lainnya gitu kan. Mereka bakal justru malah naik gitu kan. Tapi yang menjadi poin utamanya di sini adalah pembahasan mengenai kriptonya ya. Di kriptonya sendiri memang sangat-sangat tertekan tadi malam tuh sampai merah ya. Saat ini di pagi hari ini ya saat lagi kayak ada orang yang mau tes ombak aja gitu ya, seperti itu. Oke, terus sebenarnya poin utamanya kita beralih ke pembahasan inti daripada yang disampaikan oleh si Jerome Powell di saat kongres tadi malam ya. Ini di sini dijelaskan ada beberapa ya. Jadi ketua The Fed Jerome Powell mengakui bahwa ya kenaikan suku bunga agresif Fed ini tidak akan menyelesaikan 2 masalah terbesar yang dihadapi Amerika Serikat, yaitu adalah harga bahan bakar dan bahan makanan yang akan tinggi gitu. Jadi udah dijelaskan. Jadi kayak The Fed ini, Jerome Powell ini, si jempol ya, jempol sebutannya si jempol aja kali ya. Si jempol ini Jerome Powell ini dia bilang presentasinya bahwa kenaikan suku bunga ini tidak menyelesaikan 2 masalah besar yang terjadi di Amerika Serikat. Yang pertama adalah harga bahan bakar tetap akan naik. Dan yang kedua adalah bahan makanan yang tinggi ya. Bahan makanan artinya adalah bahan utama daripada pengelolaan makanan. Misalkan kita mau makan mie, ya udah berarti tepung di sana, ada apalah segala macam gitu. Nah, di sini dijelaskan selama sidang Komite Perbankan Senat, jadi hari Rabu itu. Jadi ada seorang senator ya, anggota Senat Demokrat, yaitu Elizabeth Warren atau kita sebut aja Warren lah. Nah, si Warren ini dia mendesak si jempol ini untuk melanjutkan kenaikan suku bunga, tapi disarankan untuk lebih hati-hati dan untuk menghindari memicu resesi yang merugikan jutaan pekerjaan. Jadi sebenarnya guys, kalau terjadi resesi karena ulah daripada si jempol ini atau The Fed ini menaikkan suku bunga yang sangat-sangat tinggi banget ya, itu bakalan justru menghancurkan banyak lini ya, terutama bakalan banyak banget pengangguran di Amerika Serikat. Dan ini sangat-sangat bahasanya ya sangat-sangat nggak bagus aja gitu, gila aja nih. Karena di Amerika Serikat itu ketika orang menganggur, otomatis mereka bakalan ada asuransinya. Jadi mereka dapetin kayak uang pesangon, uang sangu ya, dan bahkan dibiayai sama negara Amerika Serikat sendiri sampai dia menemukan pekerjaan. Keren banget kan? Keren banget.
keren banget, Amerika tuh menurut gue keren. Tapi dengan hal itu ya mereka harus mengorbankan ya ini the Fed mengorbankan beberapa lini itu gitu. Ya, semoga jauh lebih paham gitu ya. Nah, si Warren ini bertanya pada si jempol ini kan, atau si Jerome Powell ini. Dia bilang kayak gini, ada beberapa pertanyaan. Apakah kenaikan suku bunga The Fed ini akan menurunkan harga gas? Nah, di sini dia bilang, si jempol ini bilang saya tidak akan berpikir begitu. Dalam artian kayak ya nggak ada mungkin gitu. Kalau misalnya gue naikin suku bunga ya nggak bakalan mungkin juga gitu, bakalan harga gas juga turun, atau oil atau bensin lah bahasanya kita di sini, bensin, Pertalite, Pertamax, Pertamina, Pertamax Dex gitu kan. Nggak mungkin lah gitu. Terus ada pertanyaan lagi gitu kan di sini. Nah, si Warren bertanya lagi kedua kalinya. Dia bilang, apakah kenaikan suku bunga ini harga bahan makanan akan turun karena perang Fed terhadap inflasi? Dia bilang kayak gitu. Nah, terus saya juga tidak mengatakan tidak. Saya tidak akan mengatakannya tidak. Saya akan tidak mengatakannya tidak gitu kan. Maksudnya tuh kayak ya agak mustahil juga gitu. Dengan kenaikan suku bunga ya gue nggak bisa gitu untuk menurunkan harga bahan makanan gitu. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa kenaikan suku bunga tidak akan membuat Vladimir Putin mengubah tanknya dan meninggalkan Ukraina. Jadi di sini juga ada pembahasan yang mengatakan bahwa kalau misalkan lu naikin suku bunga, bisa jadi nggak si perang Rusia dan Ukraina ini nggak berlanjut gitu. Terus kata si Jerome Powell ini, nggak mungkin lah. Ya mau gue kenaikan suku bunga tinggi-tinggi banget, ya si Putin juga bakalan ngincar si Ukraina itu, karena dia ada satu kota yang dia incar juga di wilayah Ukraina itu, gitu guys. Jadi gimana ya? Menurut gue sih sebenarnya si Jempol ini atau si Jerome Powell ini tuh bener-bener ambigu juga gitu kan. Dalam artian ya yang sesuai dengan video gue tadi malam kan, gue bilang di situ bahwa maju kena, mundur pun juga kena gitu kan. Ini sama persis dengan film Warkop DKI ya gitu. Aduh lucu banget itu sumpah. Komindro nih masih hidup ya. Nah gitu kan. Jadi sini sebenarnya banyak banget ya poin penting yang penting lah. Nah di sini ada satu catatan. Anda tahu nggak apa yang lebih buruk dari inflasi tinggi dan pengangguran rendah? Oke. Jadi di situ dijelaskan bahwa saya harap Anda tahu apa yang lebih buruk dari inflasi dan pengangguran rendah? Maksudnya itu pertanyaan yang kayak udah mentok gitu. Ya apa lagi? Nggak ada lagi gitu kan. Inflasi udah tinggi, pengangguran juga banyak gitu kan. Wah gitu gila sih sumpah. Gitu. Jadi gimana ya? Ada beberapa. Nah tapi di sini di poinnya dia bilang Fed juga bakalan berjanji untuk menjinakkan inflasi. Jadi si The Fed ini atau si jempol ini memahami banget kesulitan ya yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi. Nah, cuman mereka berkomitmen untuk menurunkan inflasi dan kami bergerak cepat untuk melakukannya. Jadi bisa aja sebenarnya di bulan Juli di bulan Juli tanggal 23-24 ya kalau nggak salah tuh ya. Jadwal mereka kongresnya ketemu rapat kembali lagi segala macam, dan mungkin di situ juga bakalan besoknya diputuskan. Jadi siap-siap aja. Jadi makanya gue bilang sama kalian untuk kondisi saat ini sebenarnya masih belum sangat stabil kalian untuk masuk dulu, nyerok dulu ya. Tapi itu kalau misalkan kalian gimana ya, masih dananya terbatas. Tapi kalau kalian memang merasa bahwa ada dana lebih gitu kan, ya udah kalian main serok-serok aja ya. Dan itu pun juga sebenarnya gue lakuin ya. Tapi kalau misalkan dananya masih terbatas ya udah berarti wait and see dulu aja dengan kondisi saat ini. Takutnya bakalan ngedrop karena memang di isu di luar sana itu banyak banget yang mengatakan bahwa si Bitcoin ini bakalan crash menuju ke 10.000 atau 11.000 dolar gitu ya. Jadi tetap semangat guys, kita tepuk tangan dulu buat kita. Yuk, semangat. Yuk, kita bisa yuk. Kita bisa untuk melalui hal semua ini. Dan adapun sebenarnya saran gue untuk yang bermain di token micin, harap hati-hati, harap milih-milih, harap spesifik banget untuk memilih token-token ya. Karena gue harap kalian sudah ngehold token itu, ternyata indikasinya yang kalian harapkan ngepump ternyata ngedrop gitu segala macam karena kurangnya riset di dalamnya gitu.
Itu aja sih sebenarnya yang sangat penting ya. Poinnya yang paling ditekankan di sini adalah dengan kenaikan suku bunga. Jadi Jerome Powell ini atau si jempol ini juga bilang bahwa kalau gue juga naikin suku bunga, gue benar-benar nggak bisa nekan yaitu harga gas ya, harga oil, harga bensin, Pertamax dan lain-lain, dan harga bahan baku utama makanan ya, bahan baku makanan. Dan gue informasiin kepada kalian, ketika Amerika Serikat mengalami hal sedemikian ini dan itu akan lama ya, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan gitu kan. Percaya sama gue, itu bakalan kena dampak di Indonesia. Jujur, kena dampak ke Indonesia, seriously. Makanya pas kalian masih ingat gak yang 3 bulan lalu ya, di luar sana tuh udah ada berita yang bakalan di luar sana gue udah ngomong di YouTube gue bahwa akan ada kenaikan bahan bakar di semua negara gitu kan. Karena di Amerika Serikat sendiri dan di beberapa negara lainnya itu sudah menaikkan harga bahan bakar. Kalian harus siap-siap aja menerima hal itu ya. Oke. Nah, ketika di Indonesia di luar negeri sudah menaikkan bahan bakarnya, harga bahan bakarnya, di Indonesia masih belum. Jadi Pertamina tuh masih nge-backup gitu, masih nge-backup kayak udah gua subsidi segala macam. Tapi karena udah merugi banget nih Pertamina segala macam, akhirnya mau gimana pun caranya ya memang harus dinaikkan, dan akhirnya ya masyarakat koar-koar. Karena kenapa ya? Belum tahu, maksudnya gimana ya? Perkembangan seperti ini benar-benar harus ditahu guys. Jadi jangan pernah nggak mau melek gitu terhadap informasi yang di Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu tolak ukurnya untuk negara-negara lain, yang apalagi negara-negara yang berkembang seperti negara Indonesia ini gitu. Jadi kalau misalnya kita udah melihat isunya ya, ini bahan bakar nggak bisa turun lagi nih guys segala macam, ya udah nggak usah komplain gitu kan. Karena mau gimana pun ya udah kayak gitu. Tinggal kita sebenarnya bertahan dulu. Makanya saran gue adalah saat ini adalah ya persiapkan dana uang cash kalian aja, tabung, ya irit-irit lah gitu kan. Dan ini guys, belum lagi isu yang perang Ukraina dan Rusia belum terjadi. Kalau dia udah benar-benar fix bakalan perang, wah gila sih, udah hancur, udah pokoknya duit cash kalian tuh bakalan kalian butuhin guys ya. Jadi semoga ini tuh bukan ngevote ya sebenarnya, cuman ya kita dari informasi ini aja sebenarnya kita udah bisa tahu beberapa indikasi ke depannya, pahit-pahitnya ke depannya bagaimana. Dan kita kan mau mencoba untuk meminimalisir, jangan sampai kita terlalu drop. Jadi kita tidak punya simpanan, bukan simpanan cewek ya, tapi simpanan uang ya, gitu guys. Oke, gitu aja. Semoga kalian tetap semangat. Yuk, ayo ya. Oke. Dan sebelum kalian close video ini, support gua, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu dapat update news juga langsung gercep banget ya. Dan pastikan kalian tinggalkan sharing jejak di kolom komentar ya, agar kalian juga bisa menang giveaway gua. Dan gua undur diri, titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.